Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih, bincang-bincang dengan tokoh dan partai politik di Kalimantan Utara. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Andi Kusmaneswati. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum. Beliau adalah calon legislatif dari Partai Demokrat untuk DPR RI. Nomor urutnya nanti biar beliau mengenalkan sendiri. Nah, kita nanti akan bincang-bincang mengenai kenapa Ibu kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba mungkin ya, kenapa terdorong untuk terjun di politik, kemudian juga menjadi caleg di Kalimantan Utara. Karena backgroundnya beliau justru dari luar Katra, tapi pengen mengabdi ya, pengen mengabdi menjadi wakil rakyat di Kalimantan Utara. Mungkin bisa dikenalkan Bu Andi. Siap. Ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Kusmaneswati. Saya lahir di Makassar. Ya. Tepatnya 4 Agustus 76, tapi saya dibesarkan di Jakarta. Saya domisili di Jakarta dari saya SD sampai dengan sekarang. Alhamdulillah saya sudah dikaruniai 3 anak, putra-putra dan putri. Dan kesibukan saya di Jakarta, saya aktif di beberapa organisasi perempuan, IKAPRI, Koperwan, Perwira, dan IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Saya sebagai wakil ketua umum. Mungkin banyak yang bertanya kenapa saya bisa ada di Kalimantan Utara ini ya. Jadi awalnya itu mungkin kurang lebih bulan Juni. Bulan Juni itu saya dihubungi oleh Partai Demokrat DPP bahwa dia membutuhkan calon perempuan karena ada dapil yang belum memenuhi kuota perempuan. Waktu itu saya belum dikasih tahu tuh apa nih tempatnya di mana gitu. Tapi yang ada di benak saya itu ya paling kalau bukan karena kelahiran saya di Sulawesi. Paling enggak ya tempat domisili saya tinggal Jakarta. Oke, saya diminta untuk ketemu dengan Ketua Bapilu. Begitu saya ketemu dengan Ketua Bapilu, dia menyampaikan bahwa kami butuh perempuan caleg perwakilan dari Kalimantan Utara. Jujur agak shock nih dengernya nih. Saya bilang, kenapa harus Kaltara? Wah, nggak salah Pak, Kaltara. Pertama saya nggak tahu ya culture-nya seperti apa. Yang kedua saya belum paham bagaimana lingkungannya, apa yang dibutuhkan. Pokoknya saya belum paham problematik yang ada di Kalimantan Utara ini. Saya bilang kalau misalnya di Sulawesi setidaknya saya paham karena saya masih sering bolak-balik, dan Jakarta juga pasti saya paham karena saya domisili di situ. Saya bilang bisa nggak saya digeser ke situ. Terus akhirnya dipanggil lah beberapa ya dari Bapilu untuk rapat di ruangan beliau. Beliau mengatakan bahwa di Kaltara itu penduduknya sedikit. Betul. Jadi mempermudah Ibu Andi untuk bersosialisasi walaupun asalnya tidak dari sini. Itu yang pertama. Ininya dia apa namanya? Argumen dari ya. Terus yang kedua, di sana banyak orang Sulawesi. Katanya mayoritas orang Sulawesi. Mirip tuan rumah juga lah. Betul. Jadi mempermudah saya untuk sosialisasi walaupun saya belum pernah ke Kaltara karena masyarakatnya ya orang-orang kita juga gitu. Akhirnya saya bilang sama Ketua Bapilu, oke, kalau begitu saya istiqoroh dulu, saya bilang, karena ini bukan pekerjaan mudah buat saya, karena memang dari awal memang saya kan adalah background organisasi ada. Terus saya juga pernah berkiprah di salah satu partai politik yang saya sudah tidak usah sebutkan, karena kan saya sudah move on nih ke partai yang baru. Dan juga bapak saya itu kan orang politik. Andi Matalata. Jadi saya darah politiknya udah kental. Suami juga orang politik, mertua juga orang politik. Jadi saya memang pernah punya cita-cita menganggap bahwa saya ingin mengabdi, saya ingin menjadi anggota dewan karena untuk mengabdi di suatu provinsi atau di negara ini kan kita harus menjadi salah satu badan negara gitu loh. Harus menjadi salah satu
ada di instansi pemerintah gitu, karena biar bagaimanapun itu adalah payungnya. Kalau kita nggak ada di payung itu, kita tidak akan bisa membawa aspirasi masyarakat gitu. Akhirnya saya bilang sama ketua Bapilunya waktu itu Pak Andi Arief, sampai sekarang masih beliau, boleh nggak Pak, saya istiqoroh dulu, saya harus pertimbangkan matang-matang, ini saya ambil apa enggak nih Kalimantan Utara nih. Boleh Bu, tapi jangan lama-lama ya katanya, istiqorohnya jangan lama-lama, karena ini memang sudah masuk ke KPU semua kan, persyaratan-persyaratan. Saya pulang 1 minggu, saya belum kasih keputusan, Mas ditelepon lah dari Demokrat, Bu Andi, ini gimana? Karena kita harus memasukkan the last minute ini, itu bulan Juli awal ya kalau berarti yang DCS dulu ya? DCS belum, DCS kan Agustus ya? DCS Agustus, jadi mereka bilang ini masih bisa kita lampirkan karena memang belum, Kalimantan Utara ini belum ada perempuannya gitu. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah Pak, kalau begitu insya Allah Bismillah, Bismillah saya akan maju di Kaltara. Mungkin ini juga udah qadarullah ya, petunjuk dari Allah bahwa saya harus maju dari sini. Nah itulah alasannya kenapa saya bisa ada di Kalimantan Utara ini, karena ada amanah yang diberikan dari Partai Demokrat untuk saya maju caleg dari Demokrat melalui Dapil Kalimantan Utara. Ya. Artinya perlu proses panjang juga ya sebelum menentukan. Iya betul, saya siap menjadi caleg. Betul itu butuh proses. Nah begitu Juni memantapkan diri, kemudian Juli oke, kemudian mencoba mengenal, berarti kan harus datang dulu nih. Betul. Berarti datang ke Kaltara di bulan Juli. Juli langsung. Bulan Juli, begitu saya udah masuk itu awal, DCS kan belum keluar, tapi nama saya sudah masuk di KPU bahwa saya adalah perwakilan dari Kalimantan Utara. Saya cobalah ke sini, ditemani sama bapak saya. Ya. Nah, Ibu, apa kesan pertama begitu menginjakkan kaki? Taruhlah mungkin dulu pernah, tapi menginjakkan kaki dalam rangka, oh ini nanti akan menjadi daerah di mana saya akan mewakili masyarakatnya gitu. Betul. Apa Bu? Waktu saya datang ke sini, jujur, saya turun Tarakan ya? Bukan, Selor. Oh, Selor. Oke. Kan memang transit dari Balikpapan kan. Betul. Saya turun, itu kesan pertama saya, kok saya berasa kayak ada di Bugis ya, berasa kayak ada di Makassar ya, karena semua logatnya itu. Berarti penumpang kurang lebih. Penumpang sih nggak, pas saya turun itu yang ada di situ entah itu petugas lah, apalah gitu ya, Grab atau apalah yang lalu lalang, itu semua komunikasi pakai bahasa sana. Saya bilang, wah, kok saya berada di Sulawesi ya, hanya beda tempat saja gitu. Nah itu kesan pertama saya. Dan yang kedua, karena memang bahasanya nyambung, jadi seakan-akan sudah ada ikatan, padahal saya baru ketemu nih. Cuma karena bahasa kita sudah nyambung, yang kedua asal usul kita sama gitu, akhirnya alhamdulillah kok sepertinya nyambung gitu loh. Saya tidak mengatakan bahwa di luar Sulawesi itu tidak nyambung, enggak. Cuma kan yang ada di pikiran saya pada saat pertama saya ke sini, bisa nggak ya saya ya? Pertama saya nggak ngerti nih bahasa apa ya di sana, walaupun bahasa Indonesia, tapi kan pasti punya ciri khas tersendiri kan. Setiap provinsi itu, aduh nyambung nggak ya saya ya? Saya bukan orang sini loh, saya bukan lahir di sini gitu. Itu pertimbangan yang buat saya tuh benar-benar uji nyali ya sebenarnya ya, benar-benar uji nyali. Karena sebagai daerah baru yang ini nanti menjadi sebuah apa ya? Tantangan ya buat saya, tantangan buat saya, karena ini kan istilahnya medan perang saya ini di sini nih. Saya masuk Bismillah, akhirnya ya udah begitu ketemu sosialisasi, pada waktu itu belum sosialisasi banget ya, karena kita baru ke Selor. Minimal pengenalan lapangan lah ya. Ke Tarakan sama ke Nunukan waktu itu baru 3 itu. Dan alhamdulillah kita ketemu, begitu ketemu, oh keluarga, oh ya alhamdulillah. Karena tradisi Makassar Bugis memang keluarga itu adalah suku itu sudah keluarga. Betul. Dan memang ternyata kalau diurut memang ada hubungan keluarga gitu. Dan itu yang mempermudah saya. Itu kesan bersama saya kesini. Dan yang kedua, saya lihat ini kan saya turun di Tanjung Selor ya. Bersih.
Terus yang kedua ini wilayahnya kok luas. Memang penduduknya nggak sebanyak wilayah lain. Kalau kita biasa di Jakarta kan. Sedangkan kalau di Jakarta Selatan sendiri itu penduduknya sudah 3 juta lebih. Perbandingannya mungkin satu RT-nya Jakarta sama dengan satu Tanjung Silor. Perbandingannya bisa 4-5 kali hanya untuk satu bukan provinsi ya, wilayah ya Kak. Jakarta Selatan gitu 3 juta. Dan ini cuma 600 sudah satu provinsi kan? Iya, betul. Dan memang tapi walaupun penduduknya sedikit, wilayahnya luas banget. Luas, jadi memang memakan waktu untuk keliling. Artinya kan itu menjadi strategi kita juga. Betul. Ya meskipun tentu kita juga pengen tahu bagaimana kondisi masyarakat kita di perbatasan, di pedalaman. Tapi tentu kan dengan waktu yang begitu singkat, tidak semua terakomodir. Nah, setelah memantapkan hati, kemudian Ibu datang ke Kaltara, tentu kan sudah mulai tergambar nih. Oh, Kaltara kira-kira seperti ini harus ketika nanti akan duduk, ini yang akan diperjuangkan. Nah, apa langkah selanjutnya, Bu? Karena waktu memang sudah mepet nih ya. Betul. Tapi kan dalam tanda kutip inilah medan perperangan yang harus kita lakukan. Jadi setiap sosialisasi itu saya selalu memaparkan kepada masyarakat bahwa tujuan anggota DPR itu memang bertanggung jawab harus membawa aspirasi masyarakat. Nah, jadi pada setiap sosialisasi itu saya menyampaikan bahwa visi misi saya itu ya membawa aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat itu dalam bentuk apa ya? Masyarakat yang menentukan. Karena DPR RI itu kan setiap reses ada kunjungan ke dapil. Pasti, ya. Nah, pada saat kunjungan ke dapil itu, si anggota dewan itu kan akan bertatap muka nih dengan konstituen, dengan warga sekitar. Dan disitulah tempatnya anggota dewan itu akan berkolaborasi dengan warga yang dikunjungi. Dan disitu juga tempatnya anggota dewan akan mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh masyarakat. Keluhan apa sih yang harus diperjuangkan, apa sih yang diinginkan gitu. Nah, itu yang selalu saya sampaikan bahwa saya insya Allah kan selalu siap membawa aspirasi itu ke DPR pusat dan pemerintah, dan saya siap bertanggung jawab mempertanggungjawabkan aspirasi itu. Tapi dari beberapa tempat yang saya datangi itu sudah ada beberapa usul yang mereka sampaikan ke saya, utamanya untuk harga rumput laut, terus tambak ya ikan, udang segala macam itu katanya turun drastis. Dan juga ada pengelolaan yang tidak merata di desa-desa, mungkin penguncuran dana atau bagaimana, ada yang kurang merata. Dan saya lihat juga banyak sekali yang meminta sumbangan ke saya itu perbaikan jalan. Ya, infrastruktur ya. Infrastruktur. Mungkin kalau masih kecil-kecil kita masih bisa akomodir ya. Tapi kalau udah besar begitu kan saya beranggapan apakah tidak ada dana dari APBN daerah gitu loh. APBD maksud saya, APBD dari provinsi kan. Ini yang mungkin harus saya jembatani gitu loh. Jembatani bahwa semua itu ada anggarannya kok gitu loh. Makanya itu gini Bu, kalau kita lihat, kami misalkan media itu melihatnya bahwa Kaltara ini kan misalkan infrastruktur yang masih minim. Kemudian potensi sumber dayanya yang begitu luar biasa, tapi belum dimaksimalkan. Belum dimaksimalkan. Ibu nanti seandainya sebagai anggota legislatif, apa sih yang akan disuarakan di pusat, terutama sebagai representasi wakil rakyat di Kaltara ini? Ya yang akan saya suarakan di pusat itu tadi masalah keluhan masyarakat tadi itu, karena memang itu keluhan itu ya, karena kan saya belum tahu banget nih pasti, apa nih. Jadi yang pertama itu ya pasti keluhan masyarakat, yang tadi infrastruktur, yang kedua karena harga bahan naik katanya. Terus yang ketiga tidak adanya pemerataan, terus yang keempat ada lagi yang mengatakan kepada saya bahwa apa tuh yang tiap bulan diterima tuh sembako apa dari pemerintah yang 500 bantuan sosial, dana sosial. Nah, itu tidak merata. Dan yang kedua ada yang artinya tidak perlu dia mendapatkan itu, tapi dia mendapatkan itu. Nah, itu berarti kan tidak adanya tidak adanya konsolidasi, tidak adanya kesinambungan dengan RT-nya. Jadi misalnya ada yang sudah meninggal, itu masih dapat. Gitu. Nah, seperti itulah. Dan yang
yang paling urgent sih masyarakat yang saya datangi itu ya kenaikan harga ya, yang membebani mereka. Karena emang mungkin keterbatasan distribusi ya, karena sebagian besar kebutuhan pokok di Kaltara ini masih dipasok dari luar. Dari luar betul, dari luar betul. Nah oke Bu, ini kan sudah jalan ya, kampanye sudah berjalan beberapa minggu, berapa bulan. Nah apa sih yang sudah Ibu jalanin? Yang sudah saya jalani yaitu paling sosialisasi. Sudah keliling-keliling. Sejauh mana Bu yang paling jauh? Paling jauh Malino ya. Malino. KTT belum saya injak nih, belum saya injak. Dilewatin dulu ya. Saya lewati dulu karena memang ini waktunya mepet. Pertama saya belum paham Kaltara seperti apa, jadi saya kan harus menunjuk tim. Yeah. Menunjuk tim juga kan saya nggak sembarangan menunjuk tim karena memang pertama saya nggak tahu nih orang-orangnya siapa-siapa aja di Kaltara yang bisa saya untuk mengajak saya jalan terus untuk kampanye. Nah, jadi ada tim saya. Nah, tim saya itulah yang membuat schedule-nya saya kemananya gitu. Jadi saya hanya datang sosialisasi, memberikan arahan kepada masyarakat untuk mendukung saya karena saya bisa mendukung, saya bisa membawa aspirasi masyarakat kalau saya bisa menjadi anggota dewan, saya bisa mempunyai payung. Saya nggak bisa membantu masyarakat kalau saya nggak punya payung. Dan melibatkan juga di internal Partai Demokrat sendiri. Ada beberapa yang kami libatkan di internal partai, tapi karena ini memang sudah waktunya mepet ya tidak semua kami bisa libatkan gitu. Karena memang injury time ya, last minute banget ini saya masuk ini ke. Kayak model sistem tandem Bu, kan ada dari DPRD. Ada beberapa tandem dan itu pun yang memutuskan tandem bukan saya, tim. Ya, tim. Tim. Karena kan tim juga harus memilah-milah. Maksudnya memilah-milih itu ini benar nggak, ini benar nggak, ini benar nggak gitu loh. Gitu, kan. Nah apalagi sekarang ini ada asumsi bahwa dalam kontestasi ini perlu modal. Betul. Modal politik. Nah, ada juga yang mengasumsikan ada yang masyarakat kalau nggak ini nggak mau juga nih. Nah, bagaimana Ibu memandang itu gitu? Begini, kalau kita turun ke dunia politik, turun ke masyarakat tanpa modal itu nihil ya. Iya pasti, iya. Pasti pertama kita sosialisasi itu pasti sudah butuh modal. Kita datangin warga, dia menjamu kita. Betul. Kita harus memberikan dia uang konsumsi. Yang datang pun dia sudah harus mengorbankan, misalnya dia punya pekerjaan, dia harus mengorbankan waktu untuk hadir di pertemuan itu. Nah itu harus kita hargai. Ada uang transportasi, itu tidak bisa kita pungkiri. Belum lagi alat peraga segala macam. Untuk pasang baleho kan nggak mungkin hanya beli bambu tanpa ongkos pasang. Dan saya agak terkejut juga ya, di sini bambu mahal ya. Jadi satu baleho itu saya pasang itu hanya ukuran 2x3 itu ongkosnya 600 sampai 800. Iya, makanya sekarang yang dapat berkah itu percetakan sama jualan kayu. Betul. Agak kaget saya. Satu baleho 800. Tapi nggak apa-apa karena mau gimana lagi. Betul. Mau nggak mau. Kita memang nggak bisa samakan dengan Jakarta ya. Jakarta kan memang nggak semahal itu gitu. Tapi kalau untuk cetaknya sendiri sih hampir sama lah biaya pencetakannya hampir sama. Cuma itu aja. Nah itu pasti butuh biaya. Memang harus modal dibilang modal tinggi itu kan relatif ya. Relatif jadi tergantung bagaimana kita mengukurnya, tergantung bagaimana kita memanage dana tersebut. Nah tentu tadi kalau lihat dari keluarga Ibu kan dari bapak, dari suami itu merupakan keluarga politik lah. Nah bagaimana Bu support dukungan mereka? Jadi begini, saya masuk Demokrat itu awalnya agak-agak takut sebenarnya ngomong sama bapak ya, karena bapak saya beda kan partai, beda partai pertama. Yang kedua, bapak saya ini kan boleh dikatakan dari sebelum menikah sampai sekarang itu anggota partai politik yang cukup kuat, senior lah. Jadi saya nggak maju mundur, gimana ngomongnya, saya butuh waktu. Sedangkan dari Demokrat saya juga diminta untuk cepat-cepat karena sudah harus masuk ke KPU. Sedangkan saya ini udah last minute banget masuk ke KPU. Tapi sempat dari partai Bapak nawarin juga atau pernah gabung? Saya nggak pernah gabung ke partai Bapak, nggak pernah ke partainya Bapak, saya nggak pernah gabung. Akhirnya bukan saya yang ngomong ke Bapak, tapi orang Partai Demokrat sendiri yang ngomong ke Bapak. Ngomong ke Bapak bahwa putri Bapak Andi Matalata tuh maju. Bapak saya kaget. Hah? Putri saya yang mana katanya? Loh kok kamu ngomong sama saya katanya? Nah akhirnya bapak saya telepon ke saya. Apa betul kamu masuk Demokrat? Iya Pi, gini nih. Ya sudah nak, semoga sukses. Masya Allah itu saya itu
kayak mimpi apa ya, kok Bapak sih bisa ngomong kayak begitu, padahal saya tuh udah khawatir dia pasti marah gitu loh, karena beda partai kan. Tapi sebenarnya ayah saya itu tidak pernah mengajarkan beda itu berarti tidak setuju, tidak. Bapak sih orang yang demokrasi banget. Selama itu tujuannya benar dan tujuannya itu untuk kemaslahatan untuk umat banyak, silakan. Cuman sayanya aja yang agak-agak maju mundur ya, karena butuh waktu untuk bicara. Tapi alhamdulillah, ya Allah benar nih, alhamdulillah. Makanya sampai sekarang Bapak support saya dan kemana-mana didampingi beliau. Didampingi beliau dengan alasan gini, Bapak saya ini kan tokoh, saya ini kan istilahnya belum jadi apa-apa nih. Saya tidak mau mengatakan bahwa saya masuk ke Kaltara ini dengan tangan kosong. Setidaknya saya membawa figur. Minimal bawa figur, betul. Kalau saya bawa figur kan orang, oh berarti anaknya ini. Tidak menganggap bahwa, saya tidak menganggap, oh ini anaknya ini pasti jadi, enggak. Cuma setidaknya ada figur. Betul. Ada figur di belakang saya. Jadi saya tidak hanya masuk dengan tangan kosong gitu loh. Dan itu juga sah-sah juga kan? Iya, betul. Bukan mumpung juga sih. Memang kenyataannya Bapak Pak Andi Matalata. Dan kebetulan juga suami saya aktif di partai, keluarga suami juga aktif di partai, mertua juga orang Golkar. Jadi memang suami dan bapak keluarga saya, maksudnya keluarga saya dan keluarga suami itu memang orang partai semua. Dan apakah mereka juga istilahnya menasihatin atau memberikan trik harusnya gini loh, supaya nantinya kamu ketika terjun, ketika jadi seperti ini gitu. Kan beliau kan udah senior betul di Golkar gitu. Betul. Jadi bapak saya ini merupakan guru saya, guru pertama saya dalam berpolitik. Karena saya banyak belajar dari beliau, yang selalu saya jadi melo nih kalau bicara tentang bapak ya, karena dia itu memang guru saya. Jadi dia selalu mengajarkan satu prinsip, amanah. Dan yang kedua, jika kamu terpilih harus betul-betul untuk rakyat. Jangan kamu terpilih, kamu datang ke Kalimantan hanya untuk kampanye. Setelah itu sudah. Nanti datang lagi setelah mau menjelang kampanye. Jangan itu. Jadi mau terjun di terjun di masyarakat itu betul-betul harus 100% untuk rakyat. Itu yang selalu dipesankan. Dan beliau juga selalu mengatakan bahwa bapak ini 5 kali kan, bapak saya itu jadi anggota dewan 25 tahun lah kurang lebih. Alhamdulillah tidak pernah terdengar panggilan KPK, tidak pernah cacat hukum segala macam ya. Itulah saya selalu diingatkan jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang menjerumuskan. Mungkin itu yang akan menjadi pertanyaan kami selanjutnya, bahwa ibu dari luar Kaltara, Jakarta gitu. Ini tentu menjadi pertanyaan masyarakat Kaltara, kami mewakili itu. Bagaimana ketika ibu terpilih nih dan Anda adalah wakil kami, seberapa Bu nanti komitmen ibu memang ketika sudah dipercaya, diberi amanah mandat oleh rakyat Kaltara, tetapi jangan sampai tadi begitu udah terpilih kembali lagi ke Jakarta, paling kunjungannya ya sekedar-sekedarnya aja. Seperti apa Bu? Iya, saya pasti akan komit setiap reses. Jadi anggota dewan itu kan kalau nggak salah 3-4 kali ya setahun reses. Betul. Nah itu pasti akan saya luangkan waktu saya untuk di sini. Dan saya akan membawa aspirasi masyarakat seperti apa yang dia mau. Tetapi tentunya kan membawa aspirasi masyarakat itu kan tidak seperti membolak-balikan tangan, butuh proses. Itu juga yang saya sampaikan ke setiap sosialisasi, itu butuh proses karena semua itu pasti ada prosesnya, ada mekanismenya seperti apa gitu. Jadi nggak langsung semena-mena bahwa semata-mata saya mengatakan bahwa harga ini harus dinaikkan, langsung dinaikkan Kak begitu. Dan tentu tidak bekerja sendiri. Betul, pasti tidak bekerja sendiri. Wakil rakyat itu tidak hanya ibu sendiri. Betul. Misalkan dari kata ada 3, dan 3 pun tidak bisa juga 3 sendiri. Betul. Ada anggota-anggota lain yang perlu kita perjuangkan. Gitu. Oke Bu Andi, tadi mungkin pengen tahu juga apa sih visi misi atau apa cita-cita ibu deh ketika nanti terpilih menjadi anggota dewan, apa yang tadi hal-hal penting lah yang akan diperjuangkan untuk rakyat Kaltara. Yang penting itu bagi saya bagaimana bisa menyenangkan hati masyarakat Kalimantan Utara.
tentunya dengan aspirasi tadi itu. Bagaimana saya bisa mengabulkan apa yang diminta masyarakat Kalimantan Utara, itulah yang akan saya perjuangkan. Nah itu aja, nggak muluk-muluk saya harus begini gitu. Tapi setidaknya saya akan berusaha membuat masyarakat Kalimantan Utara itu senang dengan apa yang dititipkan ke saya. Dengan keberhasilan itulah yang membuat insya Allah saya akan berjuang untuk masyarakat Kalimantan Utara. Oke, jadi nomor urut berapa, Bu? Saya nomor urut 3. Nomor urut 3. Jadi saya nomor urut 3. Kemarin juga ada yang bertanya, kok dapat nomor urut 3 gitu. Karena memang saya last minute baru masuk. Jadi saya memang terakhir baru masuk. Ya mau nggak mau memang harus nomor. Tapi bagi saya ini nomor itu nggak masalah buat saya. Betul. Nomor itu nggak masalah buat saya. Yang penting bagaimana saya bisa menang, bisa menarik simpatik masyarakat, dan saya bisa memperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat. Oke. Itu masyarakat Kalimantan Utara. Makasih Bu Andi atas waktunya, meskipun tidak panjang, tentu ini minimal menjadi gambaran lah bagi masyarakat Kaltara bahwa ada caleg perempuan dari Partai Demokrat. Nomornya tadi sudah Ibu sampaikan, tentu juga beberapa konten yang disampaikan masyarakat menjadi lebih paham. Tentu harapan kami media mewakili konstituen masyarakat Kalimantan Utara adalah bagaimana nanti anggota DPR RI yang sudah terpilih benar-benar amanah, tidak tadi yang disampaikan begitu terpilih langsung kadang sudah di Jakarta lupa kembali ke Kaltara. Dapilnya. Iya, lupa kepada dapilnya. Sekali lagi terima kasih Bu Andi, juga atas undangannya, atas waktunya. Jumpa lagi dengan program Mata Lokal Memilih, tentunya dengan narasumber dari partai ataupun tokoh politik lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.